kita merasakan kasih Tuhan hingga pada minggu hari ini. Betapa baiknya Tuhan memberkati kita, menolong kita, menemani kita sepanjang minggu ini. Dalam suka duka yang kita alami, ada Tuhan yang selalu menemani kita, saudara. Mari dalam ibadah kita pada pagi hari ini, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari naikkan syukurmu dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa aku ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kami untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa aku ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa aku ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan jemaat, betapa Kamu. Amin, amin. Ya, haleluya. Ya Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa aku ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib, oh ajaib. Amin.
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Amin, 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 amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur padamu ya Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kami beri syukur kami kepadamu Tuhan, tanda terima kasih kami. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat rahmat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kami. Sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya kami melanjutkan ibadah kami ini Tuhan. Biarlah seberapapun yang menjadi pujian penyembahan kami, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan kelemahan iman dibangkitkan imannya, pulang dengan penuh sukacita, pulang dengan penuh sorak-sorai. Bapa, kami mau satukan hati. Kami mau menengking semua kuasa-kuasa si jahat yang mencoba-coba mengganggu ibadah kami ini, yang membuat kami terlena, yang membuat kami tidak berdaya. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan yang berkuasa, Roh-Mu yang berkuasa, Roh-Mu yang pimpin ibadah ini ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akan lanjutkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus begitu baik, amin. Mari saudara berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Mari kita untuk memuji Tuhan. Yo. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu.
Yesus baik. Amin. Bisa 1 menit tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kencang untuk Tuhan Yesus. Berterima kasih atas kebaikannya. Apapun yang kau alami, katakan dia baik. Apapun yang kau alami, katakan dia baik. Haleluya. Amin. Kita untuk memuji Tuhan. Dengarkanlah suara David dari seluruh penjuru, datang dengarkanlah gereja Tuhan, banggakan tinggi bangga, bersiap maju jangan merendah, Yesus terima kita, gunakan keluar senjata dalam pasal buruk, tapi api kemuliaannya berikan kami semua bangkit dari api. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja sekarang ada. Haleluya. Oh, api tercurah di tanah merah. Api Roh Kudus tercurah di tanah merah ini, membakar setiap hati, melawan setiap jiwa di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Amin. Dengarkanlah suara David dari seluruh penjuru. Dengarkanlah suara David bagi semua bangga, gereja Tuhan bersatu bersiap maju jangan merendah, Yesus panglima kita. Dalam pasal buruk, amin. Oh ya. Ya, amin Roh Kudus. Yo. Yes. Skala Raja, Skala Raja. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada saat refnya saja, kita rindu kita mengelilingi kursi kita, bisa? Ya, jadi pada saat api tidak hanya tebaran, api kemuliaannya. Bisa? Latihan dulu yuk, latihan dulu. Api kemuliaan, mana nggak berputar? Segitu saja putarannya. Hingga bisa putar. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, rinduin pada dunia, bangkit api bakar Tuhan. Hey. Skala Raja, Skala Raja, Skala Raja, Skala Raja.
Silakan dulu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Terbakar, sudah terbakar semua? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Buka hatimu selebar-lebarnya saudara. Tutup telingamu untuk hal yang lain. Biarkan firman yang bicara pada siang hari ini melawat kita, menjamah kita, mengubahkan kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari katakan sekali lagi, kita pakai berdiri saudara. Tiada terduga kasih-Mu besar dan besar bagiku. Haleluya. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu padu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Biar ini menjadi doa kita saudara siang ini. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, oleh setiap hati kami. Haleluya. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, dan jalan-Mu padu damai, aman dan sejahtera, sejahtera walau di tengah. Ingin ku selalu bersama, amin. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba-Mu merendahkan diri, menyadari bahwa hanya pekerjaan daripada Roh Kudus saja yang mampu meninggikan nama Tuhan Yesus, mengubahkan kami semua. Karena itu saat ini ya Tuhan, walaupun saya berdiri di depan, tapi ya Tuhan, secara manusia saya mengundurkan diri biar Engkau yang maju dan Engkau yang mengambil alih semuanya. Biar damai sejahtera-Mu ada atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Cek. Cek. Ya. Shalom Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Ya, terima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini, juga Ibu Opung Gembala ya, yang saya kasihi. Sudah kalau secara online saya 2020 terakhir melayani, dan 2019 waktu itu sebelum pandemi, dan suatu kehormatan saya bisa ada kembali di tempat ini. Bagi yang belum kenal, nama saya Ivan, saya melayani menggembalakan Gereja Jakarta City Blessing Lion of Judah di Jalan Sudirman, dan kami ada satu Lion of Judah lagi ya di Yogyakarta, dan ada perintisan yang juga dibantu oleh Bapak Gembala tahun 2022 di Bali ya. Kita belum kasih nama sampai sekarang ya, masih namanya Bali City Blessing, dan suatu kerinduan bisa melihat bahwa Tuhan Yesus luar biasa ya. Dalam keterbatasan, dalam kelemahan, Dia luar biasa. Dan pagi hari ini saya mendoakan pesan apa, saya tanyakan kepada Bapak Gembala, katanya silakan apa yang dari Tuhan bisa dibagikan. Dan saya terinspirasi untuk menyampaikan satu pesan yang memang kami sudah bagikan di Jakarta maupun di Bali. Hanya di Jogja yang belum. Dan pesan ini sebenarnya lahir dari saya melihat sendiri sebagai gembala, orang-orang yang kami layani, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh, tapi mereka melakukan beberapa mungkin kesalahan atau kurang bijaksana secara keuangan, sehingga mereka tersandra, ya, dalam banyak hal yang terjadi dalam keuangan mereka, sehingga kerinduan mereka ingin menjadi berkat, jangankan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi untuk diri sendiri tidak bisa, untuk keluarganya pun tidak bisa. Karena apa? Karena tersandra, ya saya pakai kata tersandra, karena saya melihat 1 terjadi, 2 terjadi, 3, 4, dan seterusnya. Lama-lama saya mulai berpikir, Tuhan, apakah ini cuma sekedar kasus khusus saja? Atau apakah Tuhan punya sesuatu untuk disampaikan di sini? Dan Tuhan bukakan, Tuhan ingatkan suatu kisah yang luar biasa di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Kita akan baca langsung 7 ayat ini. Bagaimana sebenarnya musuh kita ya, kalau nanti saya akan bagikan mengenai keuangan, sebenarnya ini bukan khusus mengenai keuangan. Ini kita bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ini kita bicara mengenai iman. Kita bicara mengenai kasih. Kita bicara mengenai pengharapan. Konteksnya saja mengenai bagaimana Tuhan menjamah atau memberikan solusi secara keuangan. Tapi ini bukan sekedar mengenai itu. Amin. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saya percaya kita tidak boleh takut ya untuk membagikan mengenai bagaimana Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk keuangan dari umatnya. Ya, dan ini bukan sekedar materi saja. Karena apa? Karena kalau dunia ini bicara setiap hari ya tentang keuangan, ya. Dan saya percaya gereja Tuhan itu sumber yang tepat untuk kita belajar dari Tuhan Yesus, dari Tuhan. Hikmat untuk kita juga berkemenangan, bukan sekedar berkemenangan untuk kita mendapatkan materi, ya. Tapi semua itu ada tujuannya. Kita nggak bahas pada saat ini, tapi saya mention saja, saya sebutkan saja bahwa tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Untuk keluarga kita dan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan kalau menurut 2 Korintus 9 ayat 8,
kita bisa menjadi berkat untuk setiap pekerjaan yang baik. Amin. Nah, kita akan baca dulu 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya ajak kita buka di Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Boleh kita baca sama-sama? Amin, bisa? Kita baca sama-sama. Dengan suara yang jelas dapat didengar. Coba bilang tes, 1, 2, 3, tes. Ya, seperti itu ya. Oke, kita mulai, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu ayat 3, berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat 4, yuk kita semangat baca ya. Ayat 4, ya. "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Ayat 5, "Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang." Ayat 6, "Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir." Ayat terakhir, "Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, 'Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.'" Luar biasa. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saya mulai dari ayat 1. Ini kisah saya percaya kita banyak yang sudah mengenal ya. Salah seorang dari istri para nabi, ya, datang menghadap Nabi Elisa, mengatakan bahwa karena keluarganya punya utang, saat ini ada penagih utang mau ambil, mau merampas, mau mengambil anak-anaknya. Di sini saya belajar, Bapak Ibu semua yang saya kasihi, bahwa ini istri nabi loh. Jadi yang meninggal ini bukan orang sembarangan, tapi seorang nabi. Artinya dia mengerti pelayanan kenabian. Dia mengerti Roh Kudus. Dia mengerti firman Tuhan. Tapi rupanya entah apa yang menjadi tragedi yang terjadi, saya tidak tahu, tidak disebutkan di sini. Ya, tapi rupanya melek terhadap pelayanan kenabian tidak otomatis melek atau mengerti tentang keuangan. Ya, mengerti tentang pelayanan itu tidak otomatis membuat kita mengerti cara mengelola uang. Nah, ini penting sekali karena saya percaya gereja Tuhan, kita semua, kita perlu belajar untuk menjadi pengelola, ya, pengelola yang baik, manajer yang baik. Karena apa? Karena apa yang kita punya ini sebenarnya bukan punya kita. Amin, bisa bilang amin. Teman-teman semua jemaat Tuhan yang saya kasih. Dan ini suatu keahlian, suatu skill yang harus kita pelajari. Kita semua harus belajar ya bagaimana kita bisa mengelola uang. Saya pernah layani satu pasang calon suami istri ya, yang hampir tidak jadi nikah. Karena apa? Karena tiba-tiba calon istrinya ini, calon mempelai wanita ini yang sudah bertunangan ini, datang kepada saya, "Pastor," katanya, nangis. "Sepertinya saya gak jadi aja deh nikah." Loh, kenapa? Karena calon saya ini gajinya memang 2 digit disebutkan waktu itu.
Dan menurut saya itu gaji yang sangat besar. Tapi yang harus dia bayar tiap bulan itu hampir sama dengan angka 2 digit itu. Dan dia tidak pernah ceritakan bahwa dia ini seperti itu hidupnya. Kalau seperti ini, ya bagaimana nanti kita menikah? Kalau begitu mending gak jadi aja katanya. Saya berikan nasihat-nasihat. Saya bilang, ya kalau memang akhirnya tidak jadi tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau kita duduk dulu bersama? Dan di situ saya belajar. Ya, hamba Tuhan juga harus belajar, amin. Hamba Tuhan itu nggak boleh berpikir bahwa kita udah punya semua. Ya, saya melihat bagaimana orang jago mengumpulkan uang itu tidak sama dengan dia ahli mengelola uang. Mendapatkan atau menerima sesuatu dari kerja, dari usaha, itu satu hal. Tapi satu hal lagi adalah untuk mengelolanya. Dan kita bisa belajar untuk mengelola itu. Jangan nunggu kita udah punya uang dulu. Tapi sekarang. Amin, kita belajar sekarang. Ada banyak yang bisa mengajarkan, bisa share kepada Bapak Gembala, dan saya percaya ada banyak yang bisa membantu. Tapi kita nggak bicara mengenai itu saat ini. Saya cuma mau point out, saya mau sebutkan bahwa istri Nabi, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengerti pelayanan kenabian, yang bisa mendengar suara Tuhan. Tapi mengalami masalah keuangan. Itu artinya ya kita bisa mengerti dalam hal pelayanan, tapi kurang mengerti dalam masalah keuangan. Dan gereja Tuhan perlu menang di sini. Bisa bilang amin semuanya? Ya, saya lanjut. Haleluya. Dan ini kondisinya urgent. Ya, ini kondisinya mendesak. Karena ada penagih utang mau ambil kedua anaknya. Di sini kita juga belajar, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, bahwa keputusan kita sebagai orang tua, kita harus ambil keputusan itu bukan mikir 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi mikir sampai generasi, antar generasi. Ya, apa yang terjadi kalau misalnya ya hal ini tidak ditolong oleh Tuhan melalui Nabi Elisa? Ya, ini kan akhirnya akan menjadi suatu yang tidak baik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di masa itu, betul ya? Saya percaya bahwa kita orang-orang tua, kita semua perlu belajar. Nah, ini kondisinya urgent. Dan kalau kita baca tadi, ya, ibu ini memerlukan instruksi dari seorang nabi. Dan saya mau katakan dari awal bahwa firman ini ya sebenarnya tidak untuk semua orang. Saya kasih pause dulu. Kenapa? Karena firman ini hanya bagi orang-orang yang tidak mau mengeraskan hati. Orang-orang yang mau belajar. Karena saya lihat sendiri sebagai seorang gembala ya. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang sudah urgent sekali. Orang-orang yang sudah menderita dalam keuangan. Diberikan hikmat Tuhan, dia gak mau terima. Dan saya geleng-geleng kepala. Ya, orang yang sebenarnya sudah sangat-sangat membutuhkan, sudah parah kondisinya, tapi mengeraskan kepala dan hatinya. Dan ini membuat kita tambah sedih. Ya, karena saya percaya bahwa orang yang butuh uang, solusi pertama itu bukan uang. Solusi adalah firman. Solusi adalah datang pada Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Tapi ketika kita dalam kondisi sudah parah, tapi kita tidak mau membuka hati, kita tidak mau belajar merendahkan diri, siapapun kita, ya, kita tidak akan mendapatkan manfaat walaupun yang di depan kita adalah seorang yang sangat diurapi, punya urapan kenabian seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa diurapi, tapi kalau kita lihat di sini bahwa mujizat pelipat gandaan minyak yang menolong si wanita ini, itu adalah benar-benar karena ketaatan dari wanita dan anak-anaknya. Dan ibu ini dan anak-anaknya. Bapak Ibu semua yang saya kasih. So, saya berharap, saya rindu supaya kita semua menerima ini. Tapi saya juga paham bahwa firman ini gak untuk semua orang. Kalau ada yang mengeraskan hati, firman ini saya berdoa Roh Kudus yang akan mengejar Anda. Itu bukan tugas saya. Ya, itu bukan tugas saya. Saya lanjut. Bapak Ibu semua yang saya kasih. Jawab Elisa ayat 2 langsung. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Perhatikan ini ya. Nabi Elisa itu mewakili seorang nabi yang punya urapan kenabian. Ya, mewakili Roh Kudus yang bekerja di balik urapan kenabian. Urapan kenabian itu sudah siap.
Begitu ada orang, begitu ada Anda dan saya datang mengatakan, saya punya masalah, saya minta ditolong, urgent. Roh Kudus sudah siap. Katakan ke sebelah kiri kanan, Roh Kudus sudah siap. Sekali lagi, Roh Kudus sudah siap. Jadi, bayangkan ini, Nabi Elisa tidak duduk-duduk dulu, kemudian sebentar ya, saya doa dulu, saya puasa dulu. Saya mau tanya Tuhan dulu. Dia langsung bilang, dia langsung jawab. Dia tanya balik, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Ini penting sekali. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Mari kita ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sakit, orang yang lumpuh sakit 38 tahun. Artinya kalau Anda usianya 20 tahun, orang ini sakit lebih lama daripada usia Anda. 38 tahun itu bukan umurnya Pak, Bu, Bro. Sis, 38 tahun itu durasi lama sakitnya. Saya nggak tahu umurnya dia berapa. Ya, dan Tuhan Yesus ketemu dengan orang ini bertanya, maukah engkau sembuh? Mungkin ada orang yang bilang begini, ya pakai nanya lagi. Udah tahu saya nongkrong di depan kolam Bethesda dan orang-orang banyak sakit, masih nanya lagi. Di situ saya belajar bahwa ada orang yang belum tentu mau sembuh. Sembuh itu pilihan. Anda pulih secara keuangan itu pilihan. Anda bisa melihat Anda jadi berkat bagi orang-orang lain, bagi keluargamu dulu tentunya ya. Itu juga pilihan. Mau enggak? Mau enggak? Roh Kudus sudah siap. Bahkan penyebutan pertama, the first mention dari Roh Kudus di kitab Kejadian 1 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa Roh Allah sedang melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Roh Kudus itu disebut pertama kali di Alkitab, itu sedang aktif Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Sedang bekerja. Tidak disebutkan bahwa Roh Kudus sedang rebahan, menunggu perintah dari Allah Bapa. Karena apa? Dunia ini katanya sedang belum berbentuk dan kosong. Itu bahasa Ibraninya, tohu vebohu. Artinya, saya nggak tahu apakah apa yang saya sebutkan itu cara pengucapannya benar ya. Tohu vebohu. Artinya berantakan. Berantakan itu kata yang masih dipakai di orang-orang yang berbahasa Ibrani, terutama ibu-ibu. Kalau buka kamar anaknya umur belasan tahun, kamar umur belasan tahun, anaknya umur belasan tahun biasanya berantakan ya, betul nggak? Ya kan, baju ada di sini, sepatu ada di atas lemari, yang sebelah kiri ada di bawah tempat tidur, ya kan? Begitu dia buka, kemudian si mama orang Ibrani ini akan bilang begini, tohu vebohu. Artinya apa? Berantakan kali, ya kan? Berantakan. Jadi bumi ini waktu itu sedang berantakan dan Roh Kudus sedang melayang-layang. Artinya apa? Roh Kudus itu udah ready. Roh Kudus itu udah siap. Roh Kudus udah standby. Amin. Nah itu posisinya Roh Kudus dalam masalah Anda. Mungkin ada yang bilang begini, saya nggak punya masalah keuangan, puji Tuhan. Tapi Anda bisa tolong orang lain dengan mendengarkan firman ini. Amin. Mungkin Anda nggak punya masalah keuangan, tapi ini bisa diaplikasikan. Roh Kudus sudah siap untuk apapun yang sedang Anda hadapi saat ini. Ya, dan Anda mesti tahu yang namanya Nabi Elisa ini, dia punya urapan kenabian yang dia warisi dari Nabi Elia. Nabi Elia waktu dia terangkat ke surga, Nabi Elisa waktu itu masih menjadi juniornya ya, masih menjadi muridnya. Waktu dia terangkat ke surga, Elisa berbicara begini, memanggil Elia begini. Bapakku, Bapakku. Berarti Elia adalah bapaknya secara rohani. Dan dia mengatakan kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Loh, Nabi Elia itu kan manusia, bukan kereta ya. Dan bukan orang-orang berkuda. Betul ya? Tapi di sini kita bisa lihat suatu hal yang luar biasa. Bahwa Nabi Elisa mengerti bahwa rahasia kekuatan dari bangsa Israel ya, itu bukan di kereta dan orang-orang berkuda secara fisik. Kekuatan militer Israel yang sebenarnya adalah Nabi Elia yang punya urapan kenabian. Dan kalau kita baca lagi, Nabi Elisa sebelum dia meninggal, ada orang lain yang memanggil Nabi Elisa persis seperti Nabi Elisa memanggil Nabi Elia. Orang ini mengatakan tentang Nabi Elisa, Bapakku, Bapakku, persis sama. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda, artinya apa? Israel bisa hebat, Israel bisa lebih unggul.
Bukan karena kekuatan militernya, tapi karena ada urapan kenabian yang bekerja di balik Nabi Elisa. Ada Roh Kudus. Jadi waktu Nabi Elisa ini berbicara, apakah yang dapat ku perbuat bagimu, ini penting sekali. Kita mesti sadar bahwa Tuhan itu kayak udah, apa nih yang bisa saya selesaikan? Dan Tuhan itu bukan bertanya seperti itu karena dia tidak tahu apa yang mau dia selesaikan. Dia udah siap. Dia udah siap. Sekali lagi saya kasih contoh bagaimana Tuhan Yesus ya dipanggil oleh seorang buta namanya Bartimeus. Ya. Bartimeus ini berseru dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa kamu itu punya iman. Dia berseru, Yesus anak Daud, katanya begitu. Kasihanilah aku. Dia berseru berulang-ulang. Sampai Tuhan Yesus datang. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, apakah yang kamu mau aku perbuat bagimu? Udah jelas buta. Udah jelas buta. Kenapa Tuhan Yesus tanya lagi? Di situ saya juga belajar bahwa mungkin saja orang buta ini mintanya sedekah. Betul? Bukan minta matanya celik. Mungkin aja kita sedang ada masalah keuangan yang kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong saya untuk saya bisa bayar cicilan. Salah apa tidak? Tidak salah. Tapi kalau kita tahu siapa yang nanya. Amin. Kalau kita tahu siapa yang nanya. Mungkin kita nggak minta cicilan kali ini selesai. Dan bulan depan minta lagi. Tapi kita minta apa? Tuhan, saya tahu Engkau bisa membuat akar dari masalah saya, yaitu saya buta, untuk berubah. Amin. So saat ini Roh Kudus sudah siap buat kita. Dan Nabi Elisa bertanya lagi ayat 2, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ini penting juga. Apa yang kau punya di rumah? Kita belajar bahwa Tuhan bertanya kepada Musa. Musa, apa yang ada di tanganmu? Betul? Apa yang ada di tanganmu? Terus Musa jawab, tongkat. Ya. Apakah Tuhan gak bisa lihat tongkat itu? Apakah Tuhan itu terlalu jauh di surga sehingga dia gak bisa lihat di tangannya itu apa tongkat? Ya, Tuhan sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Musa tahu? Apakah Musa mau mengakui bahwa yang di tangannya itu tongkat? Dan kita tahu tongkat itu ketika dia akui, ketika dia serahkan bukan hanya hidupnya tapi juga tongkatnya, apa yang ada di tangannya. Belakangan tongkat Musa itu disebut sebagai tongkat Tuhan. Tongkat Tuhan, kita nggak baca itu ya karena supaya kita konsentrasi di sini. Dan tongkat Tuhan itu dipakai untuk membelah laut. Tapi mulai dengan apa? Yang di tanganmu. Bagaimana dengan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan juga 7.000 orang. Mulainya dengan apa? Apa yang ada dan mau diserahkan kepada Tuhan. Penting sekali ini. Apa yang ada dan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan melipat gandakan keluargamu mulai dengan apa yang ada padamu. Tuhan melipat gandakan gereja ini dengan apa yang ada pada gereja ini. Amin. Dan jawabannya menarik sekali. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah ya. Jawabannya apa? Ayat 2. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tidak punya apa-apa di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Ini cara jawabnya ini menarik sekali. Saya melihat Bapak Gembala pakai kacamata ya. Kalau saya tanya, Bapak Gembala punya kacamata apa tidak? Tidak punya, kecuali yang saya pakai ini. Kemudian saya tanya lagi, Pak Gembala sepatunya bagus ya. Itu sepatu, jangan begitu. Pak Gembala punya sepatu, gitu ya. Ini memang contohnya, mohon maaf contoh yang agak-agak lucu-lucuan ya. Tapi ini untuk menyampaikan poin saya. Pak Gembala punya sepatu, oh tidak ada. Kecuali yang saya pakai ini. Betul ya? Coba satu lagi ya, satu lagi.
Apa misalnya? Bapak yang tadi bersaksi, kesaksiannya bagus. Bapak punya batik? Tidak ada, kecuali yang saya pakai ini. Dan seterusnya ya. Apa yang kau punya di rumah? Tidak ada apa-apa, kecuali buli-buli berisi minyak. Apa yang kita dapat di sini? Ibu ini konsentrasi kepada apa yang dia nggak punya. Dia bilang tidak ada itu kan berarti nol kan? Kecuali yang ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Sudah saatnya kita berhenti melihat apa yang kita nggak punya. Ya, kita bisa mulai dengan apa yang kita punya. Ya, waktu kita belajar dari Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan juga 7.000 orang. Ya, itu baru laki-laki loh, belum wanita dan anak-anak. Ya, kita biarkan para ahli yang berdebat. Itu sebenarnya angka sebenarnya 15.000, 20.000, ya termasuk wanita dan anak-anak. Atau berapa? Kita nggak usah berdebat. Tapi yang jelas itu lebih dari 5.000, lebih dari 7.000. Amin. Dan itu semua mulanya dari melipat gandakan apa yang ada. Dan kemudian cara melipat gandakannya gimana? Tuhan Yesus mengucap syukur. Di situ saya belajar lagi. Bahwa apa yang kita syukuri itu berlipat ganda. Tapi bagaimana kita mensyukuri apa yang kita anggap tidak ada, Pak? Saya kasih pause ini sengaja ini. Supaya kita berpikir. Kita mau mensyukuri, puji Tuhan. Tapi kalau kita nggak anggap itu ada, itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, coba kita buat inventarisasi lah. Talenta apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Ya, coba minta waktu dari para pemimpin rohani untuk, Pak, coba bantu saya untuk lihat dong. Saya punya talenta apa? Bagi kita yang sudah biasa melihat diri kita negatif, ya. Siapa di sini pernah bicara kepada dirimu sendiri, wah bodoh kali aku ini. Bodoh kali aku ini. Lemah kali aku ini. Jelek kali aku ini. Pernah nggak Anda bicara itu kepada orang lain? Mungkin ada yang pernah ya, tapi ada juga yang nggak pernah. Ada yang nggak pernah bicara begini, bodoh kali kau. Jelek kali kau. Satu lagi apa? Lemah kali kau. Tapi kita mau sampaikan itu ke diri kita sendiri. Karena kita udah terbiasa tidak melihat diri kita ini berharga. Maka kita tidak lihat potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita konsentrasi pada apa yang tidak ada. Tapi ini siapa di sini nggak usah angkat tangan ya. Nggak usah angkat tangan. Siapa di sini dalam keadaan seperti ini dalam keadaan urgent. Tadi waktu saya duduk sedang menyembah. Ya, saya dapat impresi bahwa paling tidak ada 2 di antara Anda yang butuh pesan ini karena Anda butuh urgent keluar dari masalah Anda karena Anda punya masalah keuangan. Anda bisa datang pada Bapak Gembala untuk bukan hanya didoakan tapi Anda bisa konseling. Gak usah malu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Karena Roh Kudus sudah siap. 2 minimal. Ya, dan saya percaya ya, ini mulai dari apa yang kita punya. Amen. Haleluya. Saya lanjut ayat 3. Elisa berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Pergilah. Kata pergilah itu instruksi. Dia nggak bilang begini, ya kalau kamu ada waktu ya pergilah. Ya kalau dipandang baik pergilah. Kita hamba-hamba Tuhan nggak boleh takut untuk menyampaikan urgensi dari Roh Kudus. Bertobat sekarang, pergilah sekarang, lakukan sekarang. Karena ini penting, pergilah sekarang. Ya, kita mesti mulai sekarang. Ini adalah perintah, urgent. Kadang-kadang nih saya curhat colongan lagi ya sebagai gembala. Saya diberitahu oleh jemaat sharing, kondisi saya urgent pastor, kondisi saya urgent kak, masalahnya udah parah kak. Kemudian saya respon, butuh didoakan kak, kita doa. Kemudian disampaikan solusinya seperti ini. Tapi dia gak bergerak. Dia diem aja. Tadi kita belajar Roh Kudusnya udah siap ya. Tapi dia diem aja. Nah ini penting sekali, kenapa saya bilang bahwa firman ini enggak untuk semua orang.
Ya, cuma orang-orang yang mau respon aja dengan cepat. Ya kan? Kapan perginya? Ya segera. Karena apa? Karena kamu udah cerita kepada saya, masalah kamu itu urgent. Ya, dan kita perlu bersegera, tidak berlambat-lambat seperti kata Mazmur. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk melakukan firman-Mu. Amin. Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar. Kata minta di sini, saya cek, saya bukan seorang ahli tapi saya cek di bahasa aslinya. Itu ada pengertian minta dengan agresif. Minta dengan agresif. Bahkan di sini kata minta itu bisa diterjemahkan ada begging itu apa bahasa Indonesianya? Memohon. Jadi bukan begini, dia bukan gini ya. Kamu minta ke tetangga-tetangga kamu. Bukannya begini, dia ketok pintu ya, kemudian ada orang, nggak ada, ya udahlah, nggak ada orang, nak, yuk kita pulang aja. Enggak. Artinya benar-benar cari. Dan mungkin kira-kira begini ya. Kalau misalnya ada yang sudah buka pintu ya, tetangga-tetangganya. Terus dia bilang, ibu, bapak, saya boleh pinjam sesuatu yang bisa, dan ini dikatakan apapun, bejana-bejana kosong ya, kalau dari bahasa aslinya itu artinya apapun yang bisa menampung minyak. Dan kata bahasa Ibrani dari bejana itu bukan hanya bejana saja, tapi kadang juga diterjemahkan sebagai senjata. Artinya senjata itu kadang itu ada rongganya yang bisa menampung minyak. Jadi apapun yang bisa menampung minyak. Jadi saya membayangkan ibu ini disuruh oleh Nabi Elisa untuk agresif, untuk nggak pasif. Nah, roh yang pasif, saya katakan roh yang pasif itu bukan roh jahat ya. Itu adalah sikap dari roh kita yang pasif ya. Itu nggak match, nggak sesuai dengan urapan kenabian. Tidak sesuai. Karena apa? Karena kita lihat nih di Nabi Elisa ya. Kalau kita lihat bagaimana Roh Kudus beroperasi melalui Nabi Elisa. Oke, saya nggak mau panjang di situ. Ya, bagaimana pada saat akhir hidupnya Nabi Elisa bernubuat untuk mengalahkan pasukan musuh. Kamu harus panah. Kemudian setelah itu kamu pukulkan panah itu ke lantai. Tidak dikatakan berapa kali. Tapi waktu 3 kali dipukul, Nabi Elisa marah. Dia bilang, kenapa cuma 3 kali? Harusnya kamu pukul sampai 10 kali misalnya. Kalau kamu pukul 10 kali, karena 1 kali pukul itu berarti 1 kali menang dalam pertempuran. Kalau cuma 3 kali, musuh kamu itu nggak mati, nggak habis. Kalau 10 kali kalah, baru habis. Kenapa Nabi Elisa marah? Dia bukan marah karena dia benci, tapi dia menegur sikap yang pasif dari orang yang menerima pesan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita nggak pasif. Amin. Kita nggak pasif. Pasif itu bukan miliknya dari satu suku tertentu, bukan dari latar pendidikan tertentu. Tapi orang yang pasif, ya, itu orang yang tidak bergairah untuk melihat sesuatu berubah. Bapak Ibu, Anda mau nggak melihat mujizat Tuhan? Anda kalau mau lihat mujizat Tuhan, dan Anda mau lihat Anda menjadi orang yang diajak berkolaborasi. Nah, ini penting sekali. Kalau kita anggap mujizat itu begini, Tuhan buat mujizat, saya tinggal lihat aja. Apalagi ada ayat yang mengatakan, kamu akan diam saja, Tuhan akan berperang bagi kamu. Oke? Dan kamu akan diam saja. Tahu ayat itu di kitab Keluaran waktu Musa mau membawa orang Israel menyeberang laut, ya kan? Kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang ganti kamu. Kamu akan diam saja. Tapi kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, ya nggak panjang kok. Baru 1, 2 ayat, 3 ayat berikutnya. Setelah laut terbelah, kan Tuhan perintahkan apa? Orang Israel nyebrang. Saya mau tanya, nyebrang itu diam aja apa enggak? Nyebrangnya itu pelan-pelan atau buru-buru? Di belakang ada apa? Pasukan Mesir. Jadi di ayat yang mengatakan bahwa kamu akan diam aja, ternyata nggak diam aja. Jadi yang diam apanya?
Kita diam dari kekuatan kita, diam dari pergerakan manusia kita yang tidak mengandalkan Tuhan. Itu yang diam. Itu yang diam, itu nggak dipakai soalnya. Dalam mujizat Tuhan itu nggak dipakai. Tapi yang dipakai adalah kita bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Waktu kita menantikan Tuhan, ya sudah menanti. Menanti dengan aktif. Siapa di sini kalau makan di suatu tempat ya, yang pelayanannya itu berkualitas, misalnya hotel bintang 5. Kalau kita duduk di situ, ada waiter, betul ya, ada pelayan. Kalau pelayannya itu berkualitas, dia nggak cuma nunggu sambil main handphone, enggak. Dia menunggu dengan aktif. Kalau sudah waktunya kita bergerak, Roh Kudus sudah berbicara, kita nggak boleh pasif. Kembali ke ibu itu. Jadi dia bukan begini, ya ketok pintu. Ada orang buka pintu. Kemudian tanya, apakah ada bejana? Oh, nggak ada. Kalau saya mencoba untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, saya akan bilang gini, yakin Bu? Coba dicek lagi. Karena apa? Karena saya mau aktif. Saya mau aktif. Kalau ibu itu bilang, ada tuh di belakang tapi berat. Saya bilang apa? Karena saya aktif, biar saya aja angkat Bu. Betul? Ada, nanti bisa diambil 1 jam lagi. Kalau saya aktif artinya apa? Sebelum 1 jam, saya udah nongkrong di situ. Karena apa? Karena saya butuh bejananya. Amin. Boleh bilang ke kiri kanan, saya aktif. Saya tinggalkan roh yang pasif. Saya mau sampaikan ya. Saya nggak mau bilang ini di GBI Tanah Merah. Saya mau katakan orang Indonesia. Ya, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, orang Indonesia nggak ada lagi yang pasif. Orang Indonesia malu-malu, orang Indonesia yang minder, orang Indonesia yang malas jawab. Ya, ada orang yang terlalu sibuk untuk terima berkat. Ya, lama jawab pertanyaan. Kita nggak mau lagi seperti itu karena kita orang-orang yang aktif. Kita pasif terhadap dunia, kita pasif terhadap dosa, pasif terhadap iblis. Jangan dibalik ya. Dan kita aktif terhadap tuntunan daripada Roh Kudus. Kita terlalu sibuk untuk urusan iblis dan juga dosa dan segala macam yang nggak penting. Tapi kita sibuk, kita fokus kepada apa yang Roh Kudus sampaikan kepadamu. Saya mau tanya. Pertanyaan pertama, apa yang Roh Kudus sampaikan kepadamu? Tahu apa tidak? Kalau yang kedua, pertanyaan kedua. Kalau sudah tahu apa yang Roh Kudus sampaikan kepadamu, sudah dilakukan apa belum? Pertanyaan ketiga. Kalau belum dilakukan, kenapa belum dilakukan? Pertanyaan keempat. Kalau masih belum dilakukan, kapan mau dilakukan? Amin. Bukankah mujizat itu seperti kata Maria ibu Tuhan Yesus mengatakan kepada kru yang ada di resepsi ya di Kana, apa saja yang dia katakan kepadamu, perbuatlah itu. Pertanyaan pertama, ulang lagi. Apa yang Roh Kudus sampaikan kepadamu untuk engkau lakukan? Kedua, sudah dilakukan apa belum? Yang ketiga, kalau belum dilakukan, kenapa belum dilakukan? Jawaban dari nomor 3 itu adalah itu yang menunda mujizat Anda. Kalau sudah tahu jawaban nomor 3, nomor 4, kapan mau dilakukan? Amin, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Ya, saya lanjut lagi. Semua diberkati nggak nih? Saya lanjut lagi sekarang ayat yang keempat. Tadi ayat ketiga, oh iya satu lagi ada yang penting ayat ketiga. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu sedikit. Ya, dalam bahasa Inggris adalah no more small thinking. Pikiran yang kecil, pikiran yang kecil. Kita pikir karena saya merendahkan diri Pak, makanya saya mikirnya yang kecil-kecil. Kita tahu bahwa apapun dimulai dari yang kecil. Dalam hal setia pada perkara kecil. Ya, tapi kalau kita tahu Tuhan kita ini besar, ya, kita belajar nih, jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Siapa di sini berpikir terlalu sedikit?
Ya, pertama kali saya dinubuatkan mengenai pergi ke bangsa-bangsa. Ya, itu ada seorang pembicara tamu. Saya waktu itu masih umur 20 mungkin. Saya mimpin pujian, kemudian saya dengar firman Tuhan dari beliau. Roh Kudus bilang kepada saya, habis ini kamu datang sama dia. Ada pesan dari aku untuk kamu. Saya datang dengan malu-malu. Pembicara ini seorang wanita, saya bilang, kakak, saya tergerak untuk tanya, saya tahu ada pesan Tuhan buat saya. Dia bilang, oke, saya berdoa dulu, ada nggak pesan buat kamu? Dia berdoa, dia langsung di depan saya dia berdoa. Ini orang-orang lagi mau salam setelah kebaktian ya. Lalu dia bilang, oh ada, dia bilang, ayo kita duduk. Pesannya adalah ayat di kitab Yesaya. Ya, dia bilang terlalu sedikit kamu menjadi hambaku. Terlalu sedikit kamu menjadi hambaku. Ya, saya nggak siapkan ayat ini, tapi saya mau kutip buat kita. Tapi kamu ya akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pertama kali saya dengar, wah saya akan go to the nations. Ya, dari ayat yang mengatakan bahwa terlalu sedikit. Artinya apa? Tuhan tegur kita. Kamu tuh terlalu sedikit. Saya ini terlalu besar. Kamu minta lebih besar juga, saya itu nggak akan jadi bangkrut. Amin. Kadang-kadang pernah nggak kita berpikir begini, misalnya jemaat di Tanah Merah, GBI Tanah Merah. Wah kayaknya Tuhan ini udah supply-nya udah tambah sedikit. Karena apa? Karena udah banyak diambil oleh Bapak Gembala. Bapak Gembala permintaan banyak, udah dikasih sama Tuhan. Jadi jatah saya udah makin berkurang. Belum lagi sebelum Bapak Gembala ada opung gembala. Permintaannya juga banyak. Dan Tuhan kasih semuanya, besar-besar lagi. Jadi jatah saya makin sedikit. Apalah saya ini Tuhan. Karena 2 sudah diambil oleh opung gembala dan Bapak Gembala. Dan juga saya lihat, saya ini kan cuma jemaat biasa. Ada banyak lagi yang di atas saya di GBI Tanah Merah ini. Bapak Ibu, Tuhan itu ya keringetan pun enggak untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Amin. So jangan terlalu sedikit lah. Amin. Apa yang kita minta itu mencerminkan, oke, saya punya pesan yang lain, Efesus 3 ayat 20. Bagaimana kalau kita, intinya begini, kalau kita dikasihi, itu mengubah doa kita. Kalau kita tahu kita dikasihi, bukankah kasih Tuhan Yesus itu terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu dalam, terlalu tinggi. Kalau kita tahu kita dikasihi, kita disayang, permintaan kita berubah, doa kita berubah. Tidak terlalu sedikit. Mulai visinya besar. Amin. Visinya besar. Saya mau sampaikan, mari kita punya visi untuk melihat ya kehidupan kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Termasuk diri kita juga, bahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan bagi setiap pekerjaan yang baik. Amin. Jangan batasi Tuhan. Saya mau kesaksian satu. Kami merintis gereja di Bali tahun 2022 mulai. Waktu itu dana misi gereja 0. Dan puji Tuhan 2025 dana misi gereja juga 0. Kami bolak-balik terbang ke Bali. Rata-rata 1 bulan 1 kali, pernah 1 bulan 2 kali. Dana misi 0, dana saya juga nggak ada. Belum lagi untuk keperluan pelayanan di sana. Dan saya suatu hari awal 2024 saya sedang berdoa di Jakarta. Roh Kudus bicara sama saya begini. Kamu pergi ke Bali, manfaatnya adalah buat kamu. Saya kaget. Enggak dong Tuhan, saya bilang. Pergi ke Bali itu kan untuk jiwa-jiwa gitu ya. Kamu pergi ke Bali itu untuk kamu. Masa untuk saya? Ya, karena waktu kamu pergi ke Bali, kamu tidak batasi saya waktu kamu di sana. Kamu tidak pernah berpikir bahwa ada yang gak mungkin di Bali. Kemudian di sini punchline-nya. Padahal saya kan di Jakarta dan di Bali sama saja. Wah, di situ saya kena.
kamu sudah batasi saya di Jakarta ini. Makanya waktu kamu ke Bali, ya kamu belajar sesuatu yang baru. Saya pikir iya juga ya. Kami pernah mengalami berbagai macam hal yang aneh-aneh di sana. Ya, mau menginap di satu tempat, tiba-tiba orangnya lupa. Ya, padahal tempat itu sudah diberikan kepada kami for free. Kalau dia lupa berikan kamar itu kepada satu tim, itu artinya kita harus tambah biaya untuk 7 atau 8 hari. Dan uangnya nggak ada. Dan ternyata 4 jam dari itu sudah ada WhatsApp masuk ke salah satu anggota tim. Kamu kenapa nggak menginap di rumah saya aja, di tempat saya aja? Dan kita berdebat waktu itu. Wah, bagaimana kalau rumahnya kecil dan sebagainya, kita orangnya banyak. Dan waktu itu saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk pendapatnya yang kita jalankan. Oke, kita pindah ke tempat itu malam ini juga. Karena apa? Kita nggak ada tempat buat tidur. Ternyata tempat itu adalah villa yang baru jadi dan kualitasnya hotel bintang 4. Besoknya saya kan nggak kenal kan sama ownernya kan. Ownernya siapkan sarapan buat kami langsung dia dari tangannya dia. Lalu dia bilang begini, sampai kapan mau tinggal di Bali? Sampai tanggal 7 hari ke depan kak. Oh begitu katanya. Ya sudah, tinggal di sini aja. Dan itu kita alami berkali-kali. Berkali-kali. Kami pernah mau pulang hari Minggu setelah kebaktian, nggak punya tiket. 3 orang nggak punya tiket. Karena apa? Karena uangnya udah selesai, habis. Tapi waktu kami mau kembalikan mobil ke vendor penyewaan mobil, Roh Kudus bicara kepada orang yang punya vendor penyewaan mobil untuk belikan 3 tiket pesawat pulang. Vendor penyewaan mobil, Anda pernah ke Bali sewa mobil nggak? Pernah nggak orangnya datang, Anda punya tiket pulang nggak? Nggak punya, saya yang beliin. Pernah nggak? Ini 3 orang loh. Saya punya banyak kesaksian yang lain. Akhirnya saya nangkep poinnya. Bahwa dimanapun dia itu nggak terbatas. Jadi yang perlu adalah kita datang kepada dia, bersekutu dengan dia, dan minta instruksinya apa. Itu yang penting. Amin. Bapak Ibu, saya belajar tentang keuangan. Ya, saya bermasalah dengan mengatur uang. Dan saya belajar dari orang-orang secara profesional. Dan itu juga saya berdoa ya. Ada yang nggak karena doa, ada juga yang karena berdoa. Artinya di belakang nama saya sudah ada gelar ya untuk mengajar mengenai keuangan. Tapi saya nggak pernah kalau mengenai uang ya, saya nggak hanya memakai itu. Saya nggak tanya begini, saya mampu apa enggak, can I afford it? Saya nggak tanya itu. Tapi yang saya tanya gini, Tuhan mau nggak gereja pergi ke Bali? Tuhan mau nggak kami gereja punya ini? Tuhan mau nggak kita jangkau ini? Dan kalau Tuhan bilang, saya nggak mau, saya akan tanya lagi, yang mau yang mana? Betul? Amin. Nggak usah meratapi pintu yang tertutup. Karena ada pintu lain yang terbuka. Dan begitu dia bilang, yes, itu udah termasuk penyediaan. Itu udah termasuk semuanya. Beli air mineral, pesawat, segala macam. Begitu dia bilang, yes, itu udah termasuk semuanya. Kita nggak usah pikir lagi. Itu namanya jalan dengan iman. Dengan skill untuk atur keuangan, kita atur yang ada di dompet. Tapi untuk mengadakan yang tidak ada jadi ada, itu kan spesialisasinya dari Jehovah Jireh. Dan puji Tuhan, dia belum pernah ganti nama loh. Kalau dia nggak menyediakan, ganti namanya. Tapi dia belum pernah ganti nama. Sampai sekarang, namanya masih Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, dan Jehovah yang lain. Boleh nggak kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus? Boleh nggak kita terima nih dengan semangat ya? Saya punya waktu sedikit lagi. Ayat 4. Masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Wah, ini menarik sekali. Masuk, tutup pintu.
Tutup pintu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ada kalanya. Ya, waktu Anda sudah dapat instruksi dari Roh Kudus, sudah diuji benar itu dari Tuhan, udah ada damai sejahtera. Anda lakukan itu sambil tutup pintu. Maksudnya apa tutup pintu? Bayangkan kalau rumah ibu ini pintunya terbuka lebar, jendela terbuka. Ya, kemudian ada tetangga masuk, nengok, ya kan? Ya kan? Di sini ada Bapak Gembala. Pak Gembala, lagi ngapain? Wah, bingung ya. Karena lagi banyak di situ, ada banyak bejana nih. Ada yang besar, ada yang kecil, lagi di bahasa Betawinya dijembrengin sama anak-anaknya semua. Dan dia lagi nuang. Lagi nuang, gitu kan? Lagi nuang. Tetangga nanya, "Nuang apa, Pak Gembala?" Ya kan? "Nuang minyak." "Boleh lihat nggak, Pak Gembala?" Nah, masuk nih. Ya kan, ngelihat dari luar. Wah, itu minyaknya cuma sedikit, Pak Gembala. Iya, cuma sedikit. Ini bejananya banyak, Pak. Kosong lagi. Iya, memangnya bisa penuh semuanya. Nah, lama-lama Pak Gembalanya mulai mikir. Begitu dia mikir, bukan mikir itu salah ya. Kalau dia keluar dari flow-nya mujizat Tuhan nih, ya. Ini penting sekali nih. Waktu dia keluar dari arena iman, dia masuk ke arena logika. Terima kasih. Ya, dia nggak ngalami mujizat. Logika itu ya harus ada di belakang dari iman. Makanya pintunya ditutup dari pendapat orang. Saya pernah dengar berapa hari lalu, pendapat itu artinya opini itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh orang yang nggak punya otoritas. Ya, memang keras sekali sih. Tapi kita nggak perlu pakai opini manusia kalau kita sudah dapat tuntunan dari Roh Kudus, firman yang udah jelas. Tutup pintu. Nggak usah bikin Instastory, ini mujizat nih, lihat nih. Udah, tutup pintu aja. Sibuk menuang. Siapa di sini yang sibuk menuang? Teruskan menuang. Siapa di sini yang belum sibuk menuang? Nggak tahu saya mau ngapain? Nah, pertanyaan saya tadi. Sudah tahu belum apa yang Roh Kudus sampaikan kepadamu? Ini penting sekali. Dan seterusnya masih ada 3 lagi pertanyaannya. Tutup pintu. Lanjut. Anak-anakmu masuk. Anak-anakmu masuk, tutup pintu. Saya diberkati sekali bagian anak-anak. Saya mau sampaikan di sini. Cuma anak-anak yang tinggal di rumah yang dipakai Tuhan untuk membantu ibunya mengalami mujizat. Izin saya pakai bahasa Inggris, nanti saya pakai bahasa Indonesia ya. Cuma sons and daughter of this house yang akan dipakai Tuhan untuk membawa pelipat gandaan bagi rumah ini. Cuma anak-anak rohani yang tinggal di sini yang akan peduli, yang akan repot-repot, yang akan kerja keras untuk membawa pelipat gandaan untuk rumah Tuhan ini. Itu saya alami. Orang-orang yang datang pergi, yang bukan anak-anak. Gak peduli. Mau anaknya cuma 2, kalau itu anak yang ada di rumah ini, itulah yang akan Tuhan pakai untuk membawa pelipat gandaan untuk gereja ini. Amin? Amin? Mulai ajak anak-anak rohani. Habis itu tutup pintu. Sibuk menuang. Menuang kemana? Bejana kosong. Jangan terlalu sedikit. Amin? Jangan terlalu sedikit. Tapi kan Pak, ini udah di luar Jakarta nih jiwa-jiwanya. Jangan terlalu sedikit. Ada juga yang di kota lain. Jangan terlalu sedikit. Ada juga jiwa yang saya temui nih di luar negeri nih. Tapi mereka mau dilayani. Jangan terlalu sedikit. Tapi ada orang yang udah terlalu tua. Jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Amin? Anda mau datang ke tepi pantai, ambil air dari situ pakai gelas air mineral kecil, bawa pulang, ya cuma segitu. Tergantung kontainernya, tergantung wadahnya. Atau Anda datang bawa bak, ya sebanyak itu. Atau Anda datang bawa truk, ya sebanyak itu. Sebanyak itu. Tutup pintu, kemudian sibuk menuang. Amin. Nah ini ayat 6. Ayat 6 saya rindu kita semua gak kehilangan nih ayat 6.
Bejana udah penuh semua. Ibunya tanya, ambil satu lagi bejana yang kosong. Anaknya bilang tidak ada bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, bahasa Indonesianya. Tapi waktu saya cek di bahasa Inggris di King James dan juga banyak terjemahan-terjemahan lain ya dalam bahasa Inggris. Dikatakan bahwa and the oil stayed. And the oil stayed. Artinya minyaknya itu bukan berhenti ngalir loh. Minyaknya itu stay. Stay itu saya tahu bukan bahasa yang sulit ya. Artinya begini. Mobil diparkir dalam keadaan mesinnya bagus, ada bensinnya. Mobil diparkir bukan berarti dia nggak bisa jalan. Betul? Ada pasukan khusus, Kopassus. Ya, yang satu Kopassus itu mungkin bisa mengalahkan sekian orang sipil dan sekian tentara biasa. Satu orang pasukan khusus sudah siap dengan senjata. Komandannya bilang, stand down. Stand down. Dia stand down, bukan berarti dia nggak bisa bertindak. Betul? Karena dia lagi disuruh standing down. Karena nggak ada bejana yang kosong, minyaknya stay. Artinya apa? Penyediaan Tuhan itu bukan berhenti karena Tuhan suruh berhenti. Saya pause lagi. Kalau kita bilang begini, Tuhan, saya pernah mengalami penyediaan Tuhan, tapi kok berhenti? Oh, bukan Tuhan yang suruh berhenti. Ingat, ini kolaborasi, ini kerjasama. Minyak itu berhenti, bukan karena Tuhan suruh berhenti. Dia dalam keadaan siaga, stay. Kalau ada bejana kosong lagi, gimana? Mengalir lagi enggak? Mengalir. Tapi yang membuat limit batas dari penyediaan Tuhan itu adalah bukan Tuhan, tapi siapa? Manusia. Siapa manusianya? Ayo sebut namanya sendiri. Saya, Ivan. Saya yang set the limit. Saya yang batasi. Sekarang kalau kita tahu yang batasi itu siapa, mau nggak kita belajar? Paling tidak, ya kita jangan batasi lagi kuasa Tuhan itu. Jangan bilang begini, Tuhan, saya sudah cukup untuk keluarga saya, tapi bagaimana buat gerejamu? Ada yang di sini yang merasa Tuhan kalau saya udah punya cukup untuk keluarga saya, udah. Bagaimana dengan pelayanan pekerjaan Tuhan? Kita perlu punya visi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa berhenti untuk dirimu? Kenapa batasi bejana kosong itu hanya untuk Tuhan kalau ini sudah rencana saya, visi saya adalah saya dan keluarga saya, that's it. Bagaimana dengan pelayanan pekerjaan Tuhan? Bagaimana dengan hal-hal lain yang Tuhan buka kepadamu? Amin. Jangan batasi. Jangan batasi. Saya mau bacakan misalnya di Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang siapa kehendaki? Mereka. Oh Pak, saya pikir sebanyak yang Tuhan kehendaki Pak. Saya pikir yang sesuai dengan kehendak Bapak Pak. Saya pikir kehendak Tuhan Yesus Pak. Baca lagi. Sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi kalau mereka masih mau, gimana? Berani gak kita bilang ini? Kalau mereka masih mau, pelipat gandanya masih akan terjadi. Nah, mau atau tidak, itu yang membatasi. Tapi kan kita nggak boleh duniawi Pak, mau. Bagaimana kalau engkau mau karena engkau mendapatkan belas kasihan dari Tuhan? Amin. Waktu kehendak kita nggak dipenuhi dengan firman, nggak diubah oleh firman, nggak diubah oleh Roh Kudus, pikiran kita masih berpikir sesuai dengan duniawi, ya maka kehendak kita juga menginginkan hal-hal yang duniawi. Tapi waktu pikiran kita diperbarui, Tuhan mau pakai kehendak kita. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah akan Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Amin. Yang diinginkan loh. Yang diinginkan, Dia akan berikan buat kita. Kemudian ayat 7, pergilah jualah minyak itu, bayar hutangmu, hiduplah dari lebihnya. Saya mau tutup dengan ini, hidup dari lebihnya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, ada 2 level penyediaan Tuhan buat kita.
Pertama, cukup. Cukup itu lebih baik daripada kurang. Amin. Amin, semua bisa bilang amin. Yang cukup itu lebih daripada kurang. Saya kutip 2 Korintus 9 ayat 8. Kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Boleh gak kita perkatakan sama-sama ya? Ini apa yang Anda excited itu yang terjadi buat Anda. Apa yang Anda bergairah di dalamnya, Anda itu akan alami. Oke, perkatakan sama-sama dengan saya. Senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Enak gak dengernya? Lagi ya. Senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Lanjut. Malah berkelebihan dalam setiap perbuatan baik. Bahasa Indonesia, pelbagai kebajikan. Terjemahan yang lebih ramah adalah, bukan ramah artinya salah ya, yang terjemahan baru. Yang lebih modern, ya malah dalam berkelebihan. Tujuannya apa? Tujuan dari berkelebihan apa? Untuk berbagai perbuatan baik. Saya mau sampaikan kita nggak perlu korupsi untuk mengalami berkelebihan. Kita nggak perlu korupsi untuk berkecukupan. Anak-anak Tuhan, kalau Anda ditempatkan dalam posisi di mana Anda bisa korupsi. Ya, sekarang kan lagi marak nih. Saya mau sampaikan ada cara Tuhan atau bukan cara Tuhan. Ya, cara Tuhan itu nggak membuat Anda jadi bermasalah. Ya, the blessings of the Lord makes us rich and adds no sorrow with it. Amsal mengatakan seperti itu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya tidak nambah, bukan susah payah, tapi tidak menambah penderitaan. Artinya begini, kalau itu berkat Tuhan, nggak pakai penderitaan untuk keluargamu, nggak pakai membuat kau masuk penjara, nggak membuat engkau jadi batu sandungan. Itu namanya sorrow and adds no sorrow with it. Amin. Kita punya cara Tuhan. Tuhan itu punya ide, punya visi untuk kita. Semua kita, Tuhan punya cara. Bahkan saya ingat bagaimana Tuhan Yesus berbicara. Saya tutup dulu nih ya, supaya nggak ada godaan untuk lanjut lagi. Bagaimana Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya. Dia bilang kepada Filipus, ini bagaimana kita mau kasih makan orang-orang sebanyak ini. Lalu di Yohanes pasal 6 di situ dicatat bahwa Tuhan Yesus bertanya itu untuk menguji iman dari muridnya. Karena dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Nah, amin. Roh Kudus sudah siap. Tuhan Yesus juga sudah siap. Allah Bapa udah pasti siap juga. Kalau yang dua udah siap, gak mungkin Bapa juga ketinggalan. Semua udah siap. Pertanyaannya, Anda udah siap belum? Anda udah siap belum? Ini kejadiannya cepat sekali loh ini. Ya, ini kejadiannya cepat sekali. Kamu ambil bejana kosong, tuang, udah begitu aja, tutup pintu. Amin. Ini cepat sekali. Ya, nggak pakai dikaji-kaji lagi ya. Saya kasih kajian dulu ya, kita bahas dulu. Enggak. Ini orientasinya tindakan. Kalau Roh Kudus sudah berbicara kepadamu, langsung bertindak. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan keluar dari apapun yang menyanderamu. Amin. Saya rindu di gereja ini, ya. Kalau ada sesuatu perbuatan baik, Anda tahu. Anda berlomba-lomba. Saya duluan, Pak. Saya duluan, Bu. Pastor, saya aja, Pastor. Tapi kan Bapak sudah waktu itu, saya aja, Pastor. Saya aja, Pastor. Nggak kasih yang lain juga ingin, saya aja, Pastor. Saya punya kerinduan. Walaupun saya pas-pasan, tapi saya tahu ini perbuatan baik. Saya mau ambil bagian di situ. Amin. 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 Bahkan Anda berkelebihan, Anda juga, Tuhan, nggak ada lagi yang perlu diperbaiki di gereja ini. Nggak ada lagi. Oke. Ada visi apa lagi? Pastor, Bapak Gembala. Ada visi apa lagi yang bisa kita dukung? Ada visi apa lagi? Amin. Pastor, doalah Pastor. Kita minta visi dari Tuhan. Karena apa? Karena
kita punya provision. Amin, semua diberkati nggak nih? Saya mau akhiri ya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, jangan sekedar mengejar mujizat, nanti habis kena mujizat masuk lagi ke krisis yang sama ya. Jangan selesai dari pinjol masuk pay later. Ngerti maksud saya ya? Keluar dari masalah tanpa masalah. Ubah cara kita berpikir. Ya, saya nggak punya waktu untuk bahas itu, tapi saat ini saya percaya Roh Kudus bekerja ya menjamah hati dan pikiran dari umat Tuhan di tempat ini. Roh Kudus memberikan visi yang baru bahwa Anda bukan hanya menyelesaikan utang-utangmu. Mungkin pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Tapi apapun itu, Anda bisa menjadi berkat. Karena Anda sudah diberkati. Amin. Haleluya. Dan Anda bisa bahkan bukan hanya untuk generasimu, tapi untuk generasi anakmu, bahkan anaknya anakmu. Terima kasih. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar Terima biasa. kasih. Amin. Saya mau katakan bahwa dari gereja ini, Tuhan akan jadikan gereja ini menjadi berkat bagi tempat-tempat yang lain. Amin. Amin. Dari berbagai kota-kota yang lain. Amin. Amin. Dari sini. Ya. Dari sini Tuhan akan utus Ya Tuhan. orang-orang untuk melayani. Amin. Dari mana pembiayaannya? Dari Tuhan. Ya Tuhan. Filipi 4 ayat 19 katakan apa? Haleluya. Bukan dari kantongnya Ya Tuhan Yesus. Bapak Gembala, tapi sesuai dengan kekayaan, Amin. kemuliaan Amin. di dalam Ya, Kristus amin. Yesus. Siapa Haleluya. yang percaya ini? Boleh angkat tangan semuanya. Saya mau ajak kita semua respon dengan suara yang jelas dapat didengar. Semua Ya. respon berdoa. Jangan ada yang pasif, semua respon, Ya. semua bicara. Semua mengucap syukur. Semua mulai berbicara, semua respon. Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Katakan Terima kepada Tuhan kasih. Yesus, Tuhan bagian mana yang Tuhan Yesus. Tuhan pakai untuk menegur saya atau menguatkan saya, haleluya. Tuhan. Terima kasih, Katakan, Tuhan Tuhan. bagian ini Tuhan. Saya terima kasih. saya tangkap daripada Engkau. Tuhan. Saya amin. tangkap ini. Mulai bicara, mulai bicara. Umat Tuhan mulai amin. bicara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Minyak itu tidak akan pernah berhenti Firman-Mu, mengalir. Tuhan menegurkan kami. Roti haleluya. dan ikan itu Tuhan, terima kasih. akan dimultiplikasikan Ya, sesuai dengan amin. kehendak dan kebutuhanmu. Amin. Terus berbicara, Oh, terus amin. respon pada Tuhan. Tuhan, Kau akan Saat ini lipat Roh Kudus gandakan berbicara semuanya, kepadamu, Tuhan. apa yang ada di tanganmu. Kau akan lipat gandakan semua Tuhan yang ada Apa pada yang kami. ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di rumahmu? Berapa banyak anak rohanimu? Mari jawab, Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Ini yang saya Ya. punya. Mungkin tidak ada artinya, Ya, Tuhan. tapi ini yang saya punya. Oh, Jesus. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya, kepada Andreas, bawa haleluya. kepadaku 5 roti 2 ikan, bawa itu haleluya, kepadaku. apa yang ada pada Mari kami, Tuhan. saya ajak kita semua untuk membawa apa yang terbatas di tangan kita, bawa kepada Tuhan. Kalau kita makan mungkin hanya untuk kita, hanya untuk keluarga kita. Janda Sarfat hanya punya resources singkat untuk buat kue, hanya untuk dia dan anaknya. Tapi Terima ketika kasih. dipersembahkan kepada Tuhan, Amin. terjadi pelipat ganda. Ya Tuhan. Haleluya. Bapak, saat ini kami dibawa oleh Engkau Terima keluar kasih. dari mentalitas kami yang terbatas, Terima kasih. mentalitas kami Ya. yang diajar oleh Segala dunia ini mental block untuk kami, kami Tuhan. tersandra Mental miskin dalam kami tolak kemelaratan semua dan dalam nama kemiskinan. Tuhan Yesus. Oh, mental miskin kami tolak semua. Tapi dalam saat nama ini Tuhan kami Yesus. keluar dari mentalitas itu, kami masuk nama dalam Yesus. mentalitas Kami kerajaan Tuhan. lepas, kami bebas dalam nama Kami datang Tuhan kepadamu, Yesus. kami tidak mau mengeraskan Oh, kepala haleluya. kami maupun hati kami Oh, mau haleluya. diajar oleh Tuhan. Dan saat Dalam ini ya nama Tuhan, kami mau Yesus. terima visi Ya. daripada Tuhan. Bahwa kami bisa menjadi berkat untuk Amin. keluarga kami. Amin. Kami bisa menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan Ya. Tuhan. Dan kami bisa menjadi berkat untuk setiap pekerjaan yang baik. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ya Tuhan. Bahwa penyediaan-Mu Amin. tidak pernah berhenti. Saat ini kami diingatkan. Dalam Minyak nama itu Yesus. siaga. Oh, amin. Bukan berhenti. Amin. Minyak itu siaga. Ya, Minyak Tuhan. itu standing down. Ya. Minyak itu stay. Ya Tuhan. Begitu ada
bejana yang kosong, minyak itu akan mengalir lagi, mengalir lagi, mengalir lagi. Thank you Lord. Aku berbicara kepada umat Tuhan yang saat ini usahanya sedang bermasalah. Bahkan usahanya udah tutup. Mungkin Anda dengar orang-orang mengatakan, oh di sana sini sedang ada budget itu dikurangi, budget itu dipotong. Tapi Anda tidak hidup dari ekonomi kerajaan dunia ini. Anda dan saya hidup dari Jehovah Jireh. Dia menyediakan, dia menyediakan, dia menyediakan. Dia mengalirkan, dia mengalirkan, dia mengalirkan. Amin, amin Tuhan. Saat ini kami mau sibuk menerima, kami mau sibuk menuang ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau ajaib. Semua respon pada firman Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Perkatakan berkat untuk Kau apa ajaib. yang Kau sedang kerjakan. Perkatakan berkat untuk gereja Kau ini. memberkati setiap usaha Perkatakan kami, berkat. Tuhan. Kau berkati setiap Perkatakan bisnis berkat. kami Bapa. Anda jangan bilang, oh saya nggak punya apa-apa. Yesus. Saya nggak punya apa-apa. berkati Nggak ada berlipat apa-apa kali di ganda, rumah Tuhan. saya. Saya nggak punya anak rohani. Pertemukan dengan customer yang tepat Tuhan. Perkatakan Di firman. dalam nama Yesus. Situasimu tidak berubah ketika engkau mengutuk, ketika engkau komplain. Dalam nama Yesus. Situasimu berubah karena engkau memperkatakan firman. Dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, bukan hanya utang-utang kami lunas, Dalam nama Yesus. tapi kami hidup dari lebihnya. Amin. Kami hidup dari lebihnya. Ya. Karena Engkau menyediakan kepada kami Ya. ada sesuatu yang Amin. tersedia buat kami. Dalam nama Bukan Yesus. hanya senantiasa cukup dalam segala sesuatu, walaupun itu luar biasa, tapi malah Ya, berkelebihan untuk segala Amin. perbuatan yang baik. Amin. Visi kami saat ini kami terima daripada Engkau ya Dalam Tuhan. nama Yesus. Dan ketika kami ada dalam posisi di mana kami bisa mengambil punya orang lain karena kami kok ingin korupsi, orang-orang lain korupsi. Kami tahu bahwa Jehovah Jireh nggak perlu korupsi. Dalam nama Yesus. Kami nggak perlu mengambil milik orang lain. Karena Ya. terlalu banyak, terlalu besar yang Tuhan sudah sediakan kepada kami untuk kami. Dalam nama Yesus. Tidak habis untuk generasi kami ya Tuhan. Apa Ya. yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, Amin. belum pernah timbul Amin. dari pikiran kami, dari Nyata imajinasi dalam hidup kami. kami, Tuhan. Itu yang Kau Yes. sediakan untuk kami Amin. yang mengasihi Engkau. Oh, haleluya. Itu yang Kau sediakan ya Ya. Tuhan. Karena itu saat ini kami Ya, minta Tuhan. kepada Roh Kudus. Amin. Engkau yang sudah mengerti, sudah Ya. tahu semua rencana Bapa. Bukakan kepada Yes, kami Tuhan. Lord. Bukakan gagasan, Yes, ide-ide, Jesus. visi, mimpi. Jesus. Bukakan kepada kami ya Tuhan. Oh, amin. Terlalu sering kami minta kepada Dalam dunia ini untuk nama mengajar Yesus. kami. Tapi saat ini kami berpaling kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Roh Kudus ajar kami. Ya. Bawa kami kepada Amin. bejana-bejana kosong. Bapak Ibu Amin. semua, saya mau sampaikan bahwa Tuhan tertarik dengan kekosonganmu. Ya. Tuhan tertarik dengan kekosongan yang ada di kiri kananmu. Di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan tertarik kepada yang defisit yang ada Oh, padamu. haleluya. Kalau engkau defisit, kalau engkau Ya. butuh, itu artinya dia tertarik untuk engkau. Dalam nama Yesus. Karena penyediaan itu butuh yang defisit. Ya. Penyediaan itu butuh yang kosong. Amin. Masalahnya, kalau Anda tidak bawa yang kosong itu untuk bertemu Jesus. dengan yang menyediakan. Haleluya. Masalahnya adalah ketika engkau berpaling kepada dunia. Ya, Tuhan. Saat ini saya mau sampaikan Bala, bahwa bala, bala, sang bala. penyedia sudah siap untuk Ya, menuang. amin. Amin. Jangan pergi dari penyediaan. Amin. Jangan terlalu sibuk dari penyediaan Tuhan. Yes, Lord Jesus. Jangan terlalu sibuk untuk menerima Haleluya. melalui doa, melalui pekerjaanmu. Haleluya. Terima saat ini. Dan jangan berhenti untuk menerima. Bapak Ibu terus ucapkan berkat. Amin. Dan kalau ada Amin. minimal 2 di antaramu yang tadi saya sudah sampaikan, datang kepada Bapak Gembala. Ya. Hambamu Haleluya. selesai berbicara ya Tuhan. Haleluya. Saat ini biar Roh Kudus terus Dalam nama bekerja, Yesus. meninggikan nama Tuhan Yesus di Ya. tempat ini. Bahkan ya Tuhan, orang-orang yang mendengarkan mungkin secara Dalam online nama ataupun rekamannya, Yesus. tidak ada yang Semua luput ya diberkati. Tuhan. Buat kami mengerti ya Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Bukan hanya Engkau Amin. memberikan keselamatan untuk Yes. kami hidup kekal, tapi Engkau juga sudah memikirkan Ya. perjalanan menuju ke sana semuanya. Ya, Tuhan. Apakah itu untuk beli susu buat anak, untuk Oh. sekolah anak, bahkan untuk kebutuhan gereja ya Tuhan. Amin. Tidak perlu kami khawatir. Saat ini Bapak Ibu serahkan Amin. kekhawatiranmu.
Kekhawatiran itu bukan berasal daripada Tuhan. Amin. Setiap Anda punya kekhawatiran, bawa itu dalam doa, serahkan Dalam kepada nama Tuhan Yesus. Yesus, karena Dia yang memeliharamu. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Ya. sebab Dia yang memelihara kamu. Pemeliharaan terjadi Dalam ketika kita nama serahkan Yesus. kekhawatiran. Bapak Ibu serahkan kekhawatiran, Ya. saya tidak bisa lakukan untuk Anda. Bapak Gembala tidak bisa menyerahkan Amin. kekhawatiran Anda, tapi Anda sendiri yang harus bawa kekhawatiran. Ya. Apa yang mengganggu pikiranmu saat ini? Dalam nama Yesus. Serahkan, Kami serahkan karena di semua balik itu kekhawatiran ada kami, pemeliharaan. kasihan-Mu Tuhan. Saya ulangi lagi, serahkan, Serahkan semua karena di balik kekhawatiran itu kami ada dalam pemeliharaan. kehadiran-Mu. Pemeliharaan terjadi karena Anda udah serahkan kekhawatiranmu. Amin, Tuhan. Kau menyelesaikan Anda tidak kami. harus tahu bagaimana caranya pemeliharaan itu terjadi. Anda tidak harus tahu kapan dan bagaimana, karena Dia terlalu kreatif. Dia luar biasa, Dia sudah tahu apa yang Dia mau kerjakan. Haleluya. Lepaskan tanganmu dari memegang beban dan kekhawatiran. Amin. Ketika tanganmu kosong, tanganmu siap menerima minyak yang baru. Ya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saat ini ya Tuhan, kami mau keluar dari tempat ini, pulang Dalam ke tempat nama kami. Yesus. Kami hanya membawa sukacita, damai sejahtera dan firman. Ya. Tidak ada lagi kekhawatiran kami ya Tuhan. Amin. Saya mau beritahu cara kerja kekhawatiran. Kekhawatiran itu datang seringkali dalam bentuk pertanyaan. Ya. Bagaimana nanti ya? Bagaimana anak-anakmu nanti ya? Ya. Bagaimana kamu bisa hidup besok ya? Bagaimana? Dan ketika engkau coba jawab dengan kekhawatiran, tidak serahkan kepada Tuhan. Di situ engkau keluar dari arena iman, masuk ke dalam arena yang lain. Kekhawatiran tidak perlu ada dalam hidup. Yes, Lord. Bukankah Jehovah Jireh lebih dari cukup? Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang indah. Melawan setiap kami, menegur kami, membangkitkan iman kami, membuat kami jauh terbang dari sebelumnya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pastor Ivan, berkati kami semua Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin.